Belum juga melatih, Patrick Kluivert diragukan bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Memang dia punya rekam jejak yang ciamik sebagai pemain legenda Belanda, Barcelona, dan beberapa tim besar lainnya. Bahkan Patrick masuk dalam 100 pemain FIFA yang disebut oleh Pele sebagai pemain bola terbaik yang pernah ada. Justru kehadiran Patrick dengan membawa Alex Pastor sebagai asisten pelatih yang menarik perhatian. Rekam jejak Alex Pastor sebagai pelatih justru lebih mentereng ketimbang Patrick. Dan ini ramai dibahas di sosial media. Benarkah Indonesia bakal jadi tim setara Korea Selatan dengan kehadiran Alex Pastor? Media Belanda membocorkan bahwa Patrick Kluivert akan memboyong Alex Pastor dan Denny Lanzat. Yang banyak menjadi sorotan adalah Alex Pastor, di mana catatan prestasinya lebih mentereng bahkan dari Kluivert sendiri. Nama Alex Pastor cukup ditakuti dan disegani di sepak bola Belanda dan Eropa. Alex Pastor pernah membawa Sparta Rotterdam menjadi juara di kasta kedua Liga Belanda dan promosi ke Eredivisie. Dilaporkan bahwa dia selalu menggunakan software-software canggih untuk menganalisa secara akurat setiap pertandingan. Ini berdampak pada ketepatan keputusan-keputusan dalam mengambil tindakan di setiap laga. Banyak yang meramalkan bahwa Indonesia akan punya gaya sepak bola menyerang dan mengerikan di Asia. Banyak yang menolak Kluivert sebagai pelatih kepala timnas, termasuk saya awalnya. Tapi setelah melihat asistennya, Alex Pastor, ini mulai masuk akal. Pastor punya rekam jejak impresif, seperti menyulap Almere City. Jadi raja kompetisi dan promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Sementara Kluivert lebih unggul dalam komunikasi dan motivasi, mirip Zidane di Real Madrid. Mungkin strategi ditangani Pastor, sementara Kluivert fokus pada membangun tim dan menarik pemain keturunan. Jika benar, ini strategi brilian PSSI. Kita tunggu sepak terjang mereka, bro. Harapan itu bernama Alex Pastor. Ya, setelah dikecewakan dengan dipecatnya Sintayong dan digantikan dengan pelatih Patrick Kluivert yang secara rekam jejak tidak lebih baik, Timnas Indonesia masih punya harapan, di mana PSSI menunjuk Alex Pastor untuk menjadi asisten Patrick Kluivert. Alex Pastor ini adalah pelatih Belanda yang sudah punya rekam jejak yang sangat mentereng, di mana dia berhasil membawa 3 klub Belanda promosi dari Liga 2 Belanda atau Eerste Divisie. Tahun 2009, Alex Pastor membawa Excelsior untuk promosi ke Eredivisie. Di klasemen Excelsior peringkat 3 dan dia promosi lewat jalur playoff. Tahun 2017, Alex Pastor membawa Sparta Rotterdam promosi ke Eredivisie dari Eerste Divisie. Langsung lolos loh peringkat 1. Dan tahun 2023, Alex Pastor membawa Almere City, klubnya Tom Haye, promosi ke divisi teratas Liga Belanda dan menang lewat jalur playoff. Jadi dengan prestasi yang sangat mentereng, sebenarnya Alex Pastor lebih layak untuk jadi pelatih kepala sebenarnya. Cuman apapun itu kita akan dukung. Mudah-mudahan Alex Pastor bisa melengkapi kekurangan atau minus yang ada pada Patrick Kluivert. Apapun itu kita harus move on dari Sintayong, karena beban berat ada di pundak mereka, membawa timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia. Setuju. Sukses terus buat timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys ya, setelah Patrick ya resmi menjadi pelatih timnas Indonesia dan akan segera datang nanti tanggal 12 akan ada konferensi pers, dan juga ternyata memboyong asistennya salah satunya Alex Pastor yang juga memiliki kaliber yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Bahkan kadang-kadang harusnya Indonesia itu memilih Alex Pastor, tapi ya secara rekam jejak memang Patrick ini bisa dibilang legenda, bahkan masuk akal juga ya, seperti dibilang Arya Sinulinga, kalau memang Patrick ini disebut abang-abangannya ya, atau mungkin seniornya di Belanda ya. Jadi kalau memang nanti ada pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang baru atau yang akan untuk dipanggil, jadi oke bang, siap nurut. Dan taktik itu juga akan diskusi dengan Alex Pastor. Semoga ini benar guys ya. Ini adil juga kalau kita langsung menjudge tanpa melihat seperti apa Patrick melatih timnas Indonesia. Benar, secara bahasa memang terkendala, itu nggak bisa dipungkirin ya. Karena pasti pemain-pemain diaspora kita yang ada di Belanda ya, pasti akan lebih gampang komunikasinya dengan Patrick ini. Apalagi bisa sama-sama bahasa Belanda atau mungkin bahasa Inggris dengan pemain-pemain lainnya. Tentu ini memudahkan dalam hal komunikasi, pengaturan taktik di lapangan tanpa harus dengan translator itu ya. Jadi ya kita lihat aja seperti apa perkembangannya nanti. Seperti ini ya, seperti apa kaliber dari Patrick melatih Indonesia. Masalah hal lain yang dia tentang ya perjudian atau apa gitu ya, kalaupun ada nyangkut diberitakan oleh media Eropa, itu adalah
masalah lalunya di tahun 2017-2018 kalau nggak salah. Dan mengenai match fixing ini juga sudah dibahas kalau ini tidak benar di sana ya. Kalau memang dia terlibat match fixing karena masalah perjudian, pasti dia sudah dikeluarkan dari federasi dan tidak akan dipakai atau mungkin tidak akan disodorkan kepada Erick Thohir, karena Erick Thohir sendiri sudah ya berkomunikasi dengan kepala-kepala persepak bolaan di Belanda, di Inggris, dan di Italia, dan ternyata dari 15 pemain keluarlah 5 nama dan akhirnya disaringlah keluarlah nama Patrick ini. Dan kalau memang Patrick ini terlibat match fixing ya kan, pasti tidak akan dipakai dalam pengurusan sepak bola di Federasi Belanda. Ya itu sepertinya sudah jelas ya. Tapi kalau masalah judi atau apa ya, semua orang punya masalah lalu. Seperti apa dia nanti melatih Indonesia? Semoga bisa membawa Indonesia timnas Garuda terbang semakin tinggi ya. Nggak bisa juga kita larut-larut tentang Sintayong ya, udah dia udah Korea ya, udah makan kimchi mungkin ya Sintayong ya. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menonton. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bye bye.